Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Bang Usman, sebelum kita berdiskusi, Bang, kita coba mendengarkan dulu bagaimana pandangan dari pengamat ekonomi Indef, Bima Yudhistira, yang sudah terhubung lewat saluran telepon. Mas Bima, selamat pagi. Selamat pagi semuanya. Ya, Mas Bima, semua negara termasuk Indonesia kena imbas dari COVID-19. Pertanyaannya adalah apakah memang kemudian anggaran pemerintah yang lambat diserap itu juga salah satu penyebab utama masih minusnya pertumbuhan ekonomi Indonesia. Menurut Anda bagaimana, Mas Bima? Betul ya, karena semua berharap dari belanja pemerintah sebagai satu-satunya motor pertumbuhan ekonomi. Ya, kalau kita melihat kan konsumsi rumah tangga turun, kemudian investasi sedang turun, kinerja ekspor juga menurun, maka satu-satunya harapan adalah konsumsi rumah tangga. Nah, konsumsi pemerintah. Jadi konsumsi pemerintah ini sudah dialokasikan 695 triliun untuk stimulus, tetapi realisasinya memang masih rendah, sehingga dorongan terhadap konsumsi masyarakat juga akhirnya akan rendah. Kalau konsumsi masyarakatnya masih tetap rendah, maka investor kan juga akan berpikir dua kali ya untuk masuk ke tahun 2020 ini. Sampai kemudian situasi ekonomi mengalami pemulihan yang normal. Itu yang hampir 700 triliun itu penyerap untuk pemulihan ekonomi nasional atau juga termasuk anggaran rutin pemerintah pusat dan pemerintah daerah, Mas Bima? Iya, termasuk. Jadi masalahnya yang sudah rutin saja sekarang pencairannya pun juga relatif lambat ya. Kalau tidak salah masih di bawah 50%, dan ini sudah bulan Agustus September, sehingga ini juga jadi PR. Anggaran rutinnya saja itu belum terserap secara optimal, apalagi kita bicara stimulus-stimulus yang dialokasikan di tengah situasi pandemi. Iya. Kalau bicara anggaran pemerintah daerah khususnya yang terlalu lambat untuk terserap, itu bukannya penyakit menahun ya yang sudah lama sekali terjadi di Indonesia, Mas Bima? Betul sekali. Jadi kalau kita membaca di tahun 2017, itu Pak Jokowi pernah marah-marah karena ada Pemda 170 triliun yang disimpan di perbankan, khususnya bank daerah. Nah, 2020 ternyata situasinya tidak mengalami perubahan. Nominal yang ditahan di perbankan atau diparkir di bank itu masih sama juga gitu. Jadi banyak pemerintah daerah justru menikmati bunga deposito yang diparkir di bank-bank daerah. Nah, ini kan jadi hal yang aneh. Padahal kita membutuhkan uang dari perbankan itu semuanya tersalur kepada masyarakat yang membutuhkan. Betul. Kuncinya apa dong ya berarti, Mas Bima, untuk kemudian mendorong pemerintah daerah ya lebih cepat lah, karena ini kan kondisi sangat tidak normal, sangat berbahaya sebetulnya untuk daerahnya. Kuncinya ada 3, Mas. Jadi yang pertama ini terkait dengan permasalahan teknis ya. Karena kita melihat beberapa pemerintah daerah tidak memiliki SDM yang kualitasnya bisa disamaratakan ya. Apalagi ini Pemda yang berada di luar Jawa. Jadi ini perlu bimbingan dari Kementerian Keuangan. Yang kedua terkait kemudian dengan sanksi dari pemerintah pusat. Sebelumnya kan Kementerian Keuangan memiliki sanksi, DAU itu bisa dikurangi sampai 35% kalau terlambat melakukan realokasi anggaran ya di tengah situasi COVID-19. Nah, tapi masih ada juga pemerintah daerah yang tidak sesuai dengan teknis, misalkan pengisian pipanya salah dan lain-lain, sehingga ini penyalurannya menjadi lambat. Dan yang ketiga saya kira juga terkait dengan kepala daerahnya, punya sense of crisis apa tidak nih. Jadi ada banyak yang menganggap ini kan COVID ya, tapi masih sama seperti biasa-biasa saja gitu. Jadi nggak ada sense of crisis untuk udah keluarkan semua anggarannya dari bank, dari dana transfer pemerintah pusat, yang penting masyarakat bisa keluar dari angka kemiskinan. Sampai akhir tahun masih bisa membaik tidak serapan anggaran daerah ini, Mas Bima? Saya kira ada beberapa hal seperti pilkada serentak. Biasanya kalau daerah punya pilkada serentak itu paling semangat dan sosnya lebih cepat dicairkan ya. Apalagi sekarang kan situasinya untuk kampanye secara
fisik susah. Jadi banyak yang memanfaatkan juga calon-calon incumbent itu untuk melakukan kampanye terselubung menggunakan bantuan sosial gitu. Itu jadi walaupun motifnya atau pemilu ada kecenderungan seperti itu. Iya, jadi walaupun motifnya agak kurang pas tapi masih bisa kita harapkan ya bisa tersalur dengan baik. Baik Mas Bima, kita lihat saja berarti nanti sama-sama. Mas Bima, terima kasih sudah bergabung bersama kami pagi ini. Selamat pagi. Bang Usman, penyakit serapan anggaran, baik di pusat maupun daerah itu kan penyakit menahun ya. Betul. Dan Presiden sudah berkali-kali marah jengkel, tapi ya memang masih tetap seperti itu. Kalau menurut Kementerian Keuangan ada banyak dokumentasi yang tidak lengkap sehingga kemudian anggaran itu tidak bisa cair. Nah ini ada harapan tidak di kondisi tidak normal seperti tahun ini berubah? Iya, mestinya berubah ya, karena kita sedang menghadapi krisis. Kemudian juga kan sudah ada kalau di tingkat pusat itu kan Perpu yang penggunaan anggaran itu lebih leluasa begitu. Artinya pemerintah daerah juga mungkin masih ada perasaan bahwa kalau dia menggunakan anggaran secara leluasa begitu itu bisa terkena korupsi, jerat hukum misalnya. Nah, saya kira itu harus ditepis dulu karena memang Perpunya sudah membolehkan kan seperti itu. Saya tidak tahu di tingkat daerah seperti apa, tapi saya kira sudah ada kesepakatan toh bahwa urusan administratif mestinya tidak dikriminalisasi, tidak dipidana. Kecuali dia misalnya menyunat bansos, itu bukan cuma pidana, hukumannya bisa mati kan begitu. Karena situasi bencana sehingga penyerapan anggaran itu betul realisasi APBD secara nasional itu baru di bawah 50% ya. Kemudian juga di tingkat kota dan kabupaten di bawah 50%. Padahal tadi Bima juga sudah mengatakan ini kita sangat tergantung pada belanja pemerintah. Karena itu yang masih bisa jalan sekarang ini. Dengan belanja pemerintah maka kan salah satunya sumber yang dibelanjakan itu maksud saya pemerintah itu kan belanja ke masyarakat, ke UMKM misalnya untuk membeli barang modal, katakanlah seperti itu, dan kemudian UMKM ini akan bergerak dan UMKM ini akan juga menyiapkan suplainya. Kemudian dia secara individu siapa yang bekerja di UMKM itu kan mendapat gaji yang relatif normal lah, baik lah begitu kan, sehingga dia bisa juga berbelanja kan, itu efek domino yang kita harapkan dari penyerapan anggaran di APBD begitu. Bicara tadi Mas Bima Yudhistira juga mengatakan Bang Usman bahwa ada faktor pilkada di akhir tahun ya, Desember, yang kemungkinan akan bisa mendorong penggelontoran khususnya bansos untuk dalam tanda petik kampanye terselubung. Itu mungkin tidak? Iya, jadi secara umum banyak penelitian menyebutkan bahwa pemilu itu akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. 0, sekian ya, sekian. Nah, kita berharap bahwa pilkada ini juga mendorong konsumsi begitu kan. Nah, soal tadi ya bisa saja ya lewat bansos, kemudian spanduk misalnya spanduk, kemudian sekarang kan ya kampanye lah yang ada hubungannya dengan pencegahan COVID, misalnya membeli masker yang ada logo kepala daerahnya. Itu tidak apa-apa ya? Tidak apa-apa, ya justru itu akan menjadi penilaian dari publik bahwa calon kepala daerah saya ini concern dengan urusan COVID, peduli dengan urusan COVID. Bisa begitu ya. Kemendagri kan juga Mendagri, Pak Tito juga kan mendorong seperti itu. Jadi bagaimana kepala daerah atau calon kepala daerah menangani COVID itu akan jadi kredit poin bagi dia untuk dipilih oleh masyarakat, begitu kira-kira. Kalau kembali ke soal bantuan tadi Bang, yang tunai yang diberikan untuk masyarakat. Bagaimana itu bisa memastikan ekonomi bergerak, karena kalau di tengah situasi tidak pasti orang cenderung akan menahan uangnya. Ya, kalau kita lihat bantuan-bantuan yang diberikan oleh pemerintah baik PKH kemudian juga sembako dan uang tunai BLT istilahnya begitu, itu buat kalangan menengah bawah. Nah, kalangan menengah bawah ini dia tidak punya pilihan kecuali membelanjakan. Memang tidak punya uang, karena dia tidak punya tabungan, katakanlah seperti itu. Ya, jadi kelas menengah bawah itu pasti akan membelanjakan untuk kebutuhan pokok terutama. Yang justru mesti kita dorong adalah kelas menengah
atas karena mereka masih menahan konsumsi, karena mereka masih punya tabungan, katakanlah seperti itu. Betul. Yang tadinya setiap minggu ke mall, mereka mungkin sekarang sebulan sekali ke mall karena tadi ingin menghemat karena situasi tidak menentu. Yang kedua juga belum ada rasa aman, jaminan kesehatan, jaminan pelaksanaan protokol kesehatan di mall, katakanlah seperti itu. Masalah kesehatan ini menjadi pertanyaan juga, Bang, karena ketika kita melihat angka-angka hari-hari terakhir yang bertambah, ada yang mengatakan begini, sekarang pemerintah itu hanya memperhatikan ekonomi, mencari vaksin itu bukan untuk menyehatkan, tapi untuk biar ekonomi bergerak. Kemudian sehingga akhirnya mitigasi COVID-nya semacam terlupakan atau ketinggalan. Apa benar begitu? Kita akan bahas di bagian berikut. Bang Usman dan bisa tetap bersama kami, Editorial Media Indonesia segera. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Kita akan mendengarkan dulu, Bang Usman, pendapat dari pemirsa Metro TV. Kita sudah terhubung dengan Pak Vence di Manado, Sulawesi Utara. Pak Vence, selamat pagi. Selamat pagi, Bung Leo. Selamat pagi, Pak Usman. Selamat pagi. Silakan, Pak Vence, pendapat Anda. Menarik topik ini. Kalau saya ditambah lagi satu kata di belakangnya, dongkrak konsumsi memitigasi resesi menuju Indonesia maju. Kira-kira begitu, Bung Leo. Ya, tapi begini, ya saya mendengar tadi kata Pak Usman bahwa ternyata APBD sampai saat sekarang ini baru terserap di sekitaran 40% ya. Iya, 40%. Nah, yang jadi pertanyaan, ya 40%. Yang jadi pertanyaan, ini kata mungkin karena gangguan COVID, Pak Usman ya. Tetapi sesiogianya sesuai dengan topik pagi ini, saya lebih cenderung mengatakan bahwa yang harus dibenahi adalah bagaimana kita meningkatkan kekuatan pangan kita. Karena dari sisi pangan, kalau masyarakat masih terseok-seok dengan mendapatkan kebutuhan sehari-hari, ya istilahnya resesi sudah di depan mata. Nah, kalau misalkan sisa anggaran ini oleh daerah-daerah, dia memperkuat sisi pertanian, paling tidak untuk memperkuat 9 bahan pokok, itu salah satu bagaimana caranya kita menghadapi resesi. Nah, katakanlah bahwa industri berbasiskan teknologi ke depan, saya berharap itu nanti kalau Indonesia sudah dalam keadaan aman kesehatannya, minimal tahun 2021 ketika vaksin sudah bisa dikonsumsi masyarakat. Nah, ini yang jadi persoalan. Sehingga saya ingin mengatakan sekali lagi, kita janganlah dana ini yang sudah tergelontor di setiap APBD karena tahun politik itu digunakan dengan kepentingan politik. Saya setuju kata Pak Usman tadi, berikan sembako ini oleh calon-calon kepala daerah ini mencerminkan bahwa kita peduli terhadap masyarakat yang terdampak. Tetapi sesuai dengan topik itu saja yang saya ingin katakan, Bung Leo. Kita perkuat 9 bahan pokok untuk menghadapi kemungkinan resesi itu. Itu saja. Terima kasih. Selamat pagi, Metro. Selamat pagi. Terima kasih Pak Vence di Manado, Sulawesi Utara. Di belakang Pak Vence ada Pak Ihwan di Jember, Jawa Timur. Pak Ihwan, selamat pagi. Selamat pagi, Bang Leo. Selamat pagi, Bang Usman. Selamat pagi, Pak Iwan. Persoalan konsumsi itu berkaitan dengan daya beli masyarakat yang notabene sekarang ini sangat rendah sekali. Itu yang akan berpengaruh kepada apa yang dinamakan dengan pertumbuhan ekonomi kita yang minus 5,53. Nah, kita akan menaikkan menjadi 5,53. Ini mustahil dalam waktu 1 tahun, itu mustahil dari sudut rasionalitas kita. Kemudian yang jadi masalah sekarang bagaimana mendongkrak daya beli ini naik. Dan untuk itu maka persoalan akibat COVID ini harus pemerintah itu mengantisipasi dengan memitigasi berbagai stimulus dampak dari COVID-19. Nah, kemudian yang berikutnya, yang penting adalah sikap mental masyarakat kita yang jangan kemudian itu jauh dari rasa sense of crisis ini. Soalnya persoalannya berat ini.
Belum lagi masalah bagaimana kita menghadapi resesi. Sebab APBN kita tahun 2020 Pak, itu 2.233,3 triliun, 2 triliun itu nggak bisa tercapai, hanya sampai kepada 1.760,9 triliun. Nah ini masalah kita. Belum lagi utang kita ini sudah 5.602 triliun tambah 2,9. Ini persoalan berat yang harus kita hadapi, kemungkinan akan timbulnya resesi ini. Sedangkan inilah persoalan-persoalan berat yang kita hadapi, pekerjaan rumah kita, dan ini harus sikap mental. Yang paling penting adalah evaluasi, kritik, pengalaman dari menjadi mitra dialogis untuk memecahkan masalah, yaitu sistem hukum, sistem ekonomi, sistem politik. Ini harus dievaluasi, dikritik. Terima kasih. Terima kasih Pak Ikhwan di Jember, Jawa Timur. Di belakang Pak Ikhwan ada Pak Syahril di Jakarta. Pak Syahril, selamat pagi. Selamat pagi, Metro. Selamat pagi Pak Syahril, silakan Pak. Sebagai sumbangsi pikiran saya mantan pejabat Pak tinggi salah satu pemerintah. Yang pertama, KPK itu harus masuk ke daerah-daerah. Kemana dana itu disalurkan oleh pemerintah penempatannya? Ya, kalau ternyata ditempatkan dalam bentuk deposito, itu KPK harus masuk. Ini salah satu penyebab kenapa lambat kucurannya. Ini salah satu penyebabnya. Terus yang kedua, ini sebuah syarat. Pemerintah harus mereformasi sebuah anggapan. Anggapan yang selama ini bahwa sang konglomerat itu bisa dijadikan alat pemerintah untuk mensejahterakan rakyat. Itu harus direformasi. Harus dikaji lebih mendalam lagi apakah iya. Ya, oleh karena saran saya, kita kembalikan kepada rakyat, biar rakyat sendiri menentukan kesejahteraannya. Ya, dalam hal ini adalah usaha kecil menengah itu. Nah, ini harus didorong, didukung. Dan lagi pemerintah harus fokus pada padat karya tunai. Padat karya tunai, padat usaha tunai. Ini pemerintah harus fokus ke sana. Di samping itu juga seperti yang disampaikan kawan terdahulu, harus meningkatkan ketahanan pangan. Itu artinya apa? Itu sektor pertanian. Ini adalah permasalahan. Kenapa? Kalau kita memberikan bantuan pada masyarakat ini sekitar 600.000 satu bulan, ya, itu pangsa pasarnya adalah apa? Pedagang kaki lima. Tidak mungkin dia masuk ke mall untuk belanja dengan uang 600.000 itu. Jadi perkuatlah usaha-usaha kecil menengah ini, ya. Jadi pemerintah harus berpihak. Jadikan usaha kecil ini sebagai anak kandungnya untuk mensejahterakan rakyat ini. Untuk itu apa? Berikanlah mereka itu, kalau memang masih ada dana hibah, berikan mereka itu bantuan benar keinginan kebutuhan mereka. Kebutuhan mereka apa? Sebuah dana untuk modal untuk usaha. Ya, berikan kredit tanpa jaminan dengan bunga rendah. Ya, kalau ternyata perjalanannya mereka macet, barulah dijadikan sebagai hibah. Kenapa? Dana rakyat itu harus dipertanggungjawabkan oleh pemerintah. Dana hibah itu adalah dana rakyat, uang rakyat. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak Syahril di Jakarta. Selamat pagi Pak. Para pemirsa punya berbagai pendapat, tapi kita harus jeda dahulu. Bang Usman dan Musa tetap bersama kami. Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Kita di bagian akhir dari diskusi kita pagi ini. Bang Usman, para pemirsa mengatakan bahwa memang masalahnya sangat tidak mudah di dalam kondisi seperti sekarang. Konsumsi itu juga harus ditingkatkan, tetapi masalahnya adalah mungkin tidak. Tadi Pak Ikhwan saya garis bawahi, apakah mungkin dalam waktu 1 tahun dari minus menjadi plus yang hampir sama? Bagaimana Pak? Iya, saya kira tidak ya. Kalau prediksinya ini kan kita tetap akan minus di kuartal ketiga. Sehingga masuk resesi ya? Sehingga masuk resesi. Ada yang memprediksi 2-3. Itu lebih baik kan daripada kemarin itu kan 5. Minus 5. Nah, kita baru mencapai tingkat positif paling di 2021. Prediksinya kan 4-5 kurang lebih seperti itu. Jadi memang tidak mudah, tetapi paling tidak yang kita lakukan adalah mitigasi tadi bahasanya. Mitigasi artinya mengurangi risiko. Artinya kalaupun kita masuk resesi, tidaklah terlalu dalam. Angkanya katakanlah menjadi 2 atau syukur-syukur menjadi -1, begitu negatif. Itu salah satunya bisa dilakukan dengan menggenjot konsumsi. Kita ini beruntung. Kenapa? Karena pertumbuhan ekonomi kita ditopang sebagian besar oleh konsumsi dalam negeri. 60-70%. Kita tergantung struktur ekonomi kita. Kita tergantung
pada ekspor itu kan tidak besar, 30-an% maksimal seperti itu. Nah, jadi ini yang mau kita pakai untuk mengurangi risiko krisis ataupun resesi ekonomi tadi itu, begitu loh. Dan di lapangan pasti banyak kendala, salah satunya tadi penyerapan anggaran yang terjadi dilakukan di daerah-daerah ya, terjadi di daerah-daerah. Tapi juga pusat juga, PEN juga kan, program pemulihan ekonomi nasional itu kan masih juga belum yang digelontorkan, yang sudah direalisasikan itu kan belum sebanyak yang tersedia begitu. Banyak persoalan, misalnya soal birokrasi yang mestinya juga harus ditebas begitu, tidak terlalu rumit di masa depan. Ternyata ini menjadi momentum bagi kita untuk membenahi birokrasi, satu. Kedua juga untuk menyamakan data, satu data begitu. Ini kan kemarin pembagian sembako agak kacau karena memang datanya tidak akurat, tidak update begitu. Nah, ini momentum sebetulnya bagi negara ini untuk membenahi berbagai hal. Konsumsi kelas menengah itu juga penting. 60 juta kira-kira jumlah kelas menengah. Dan kalau 60 juta itu kan besar sebetulnya. Betul. Dan yang mereka belanjakan pasti lebih besar daripada yang dibelanjakan oleh kelas menengah bawah yang tadi mendapat BLT dan bantuan-bantuan lain. Itu sekitar seperempat dari penduduk Indonesia. Seperempat dari penduduk Indonesia. Cuma mereka memang dua hal persoalannya. Nomor satu tadi ketidakpastian. Ya, karena itu pemerintah harus memberi kepastian. Misalnya kepastiannya yang dikatakan vaksin akan ditemukan, akan divaksinasi. Misalnya Presiden sudah menyatakan itu kan Januari misalnya. Itu sebetulnya memberikan kepastian pada dasarnya. Yang kedua juga kepastian ya soal kesehatan dan ekonomi juga. Dengan ditemukannya vaksin maka kan ekonomi mulai bergerak sebetulnya seperti itu. Dan kedua juga jaminan kesehatan. Mereka merasa nyaman nggak ke mall. Kalau mallnya itu betul-betul menerapkan protokol kesehatan, pasti mereka akan ke mall atau ke tempat wisata misalnya. Itu pertanyaan mendasar. Ketika kembali lagi ke pertanyaan saya tadi sebelum kita jeda. Sebagian orang sekarang mengatakan bahwa yang diutamakan oleh pemerintah itu hanya bergulirnya roda ekonomi. Bagaimana mencari vaksin tujuannya juga untuk roda ekonomi. Tetapi di hari-hari belakangan kan kita melihat mungkin juga karena makin banyak tes ya, angka pertambahan kasus itu makin banyak. Nah, apakah kita bisa mendongkrak konsumsi untuk mencegah efek buruk dari resesi? Tapi penanganan COVID-nya dalam tanda petik itu jadi nomor 2. Ya, jadi begini, sebetulnya penemuan vaksin itu ekonomi hanya dampak ikutan. Tapi tujuannya tentu saja untuk menyembuhkan, kan, untuk mencegah kesehatan. Iya, bahwa nanti karena kita sehat, orang kemudian bisa berkegiatan begitu, maka juga. Ekonomi kan bergerak. Bukan tujuannya buat ekonomi, tidak, tapi pertama-tama untuk kesehatan. Bahwa kemudian berdampak pada ekonomi, alhamdulillah memang itu begitu kan. Nah, kemudian memang kalau dilihat dari pertumbuhannya itu tinggi kita, ya satu memang tesnya banyak, makin masif. Ya kedua memang terjadi penularan begitu. Kita tidak boleh juga menutup-nutupi, tidak apa namanya dengan mengatakan bahwa ya karena tesnya banyak saja, tapi juga karena memang penularannya, artinya pencegahannya kan belum dilakukan. Nah, kalau kita lihat, ini kan tadi saya sampaikan ada gas dan rem. Beberapa pemerintah daerah sudah ngerem, jam malam, Bogor, Depok dan tempat-tempat lain itu satu remnya. Yang kedua juga kampanye penggunaan masker itu kan masif. Sekarang yang dikampanyekan diutamakan soal memakai masker. Ya, Presiden di mana-mana ya di koran, di TV, kita pun pakai masker. Tidak lagi ya tetap yang lain cuci tangan dan lain-lain, tapi yang utama adalah masker supaya masyarakat tidak bingung begitu loh. Ini masker iya, cuci tangan iya, jaga jarak iya. Jelas dulu. Pesannya jelas dulu, pakai masker. Ya, pakai masker dulu begitu. Nah, masker itu sudahlah terbukti di mana-mana lah. Taiwan bisa tetap seperti biasa, dia berkegiatan karena semuanya pada pakai masker begitu kan. Donald Trump pun akhirnya pakai masker. Nah, jadi saya kira tidak tepat kalau dikatakan bahwa pemerintah hanya mementingkan ekonomi. Dua-duanya paralel begitu. Dua-duanya paralel. Masalahnya Bang, kalau yang bergerak ini adalah pemerintah di Jakarta, pemerintah pusat saja. Pemerintah di daerah relatif business as usual. Kan berat juga Bang. Betul. Itu juga kenapa Presiden Jokowi
kemarin ya, 2 hari lalu itu kan mengumpulkan para kepala daerah untuk menekan laju penularan COVID ya. Bahkan Wapres juga kan mengatakan bahwa ya pemerintah daerah lain mestinya meniru DKI dalam tracing misalnya begitu ya. Tetapi memang kita harus akui di daerah juga fasilitasnya kurang. DKI bisa seperti itu karena dia ibu kota. Fasilitas kesehatan punya seratusan lebih bahkan ya rumah sakit begitu ya. Dibandingkan dengan di daerah. Nah, jadi ya bisa dilakukan dengan apa kalau di daerah ya pencegahan. Ya pencegahan supaya tidak terjadi penularan dan kemudian rumah sakit penuh. Kan itu yang kita takutkan. Sebetulnya kan teorinya adalah ya kalau sebagian besar orang sudah kena COVID semua itu hilang sendiri COVID-nya. Karena ada kekebalan. Betul, karena kekebalan. Tapi persoalannya berapa banyak rumah sakit bisa menampung orang, bisa penuh. Kalau penuh tidak tertangani ya banyak juga yang ya itu tadi fatality rate-nya jadi tinggi kan begitu. Kita masih tinggi loh 4,2 kan. Pertanyaannya Bang, seberapa jauh atau seberapa jelas pesan ini sampai kepada pemerintah daerah dan juga masyarakat? Iya, saya kira ini sudah jelas ke pemerintah daerah ya, makanya kita juga kadang-kadang loh krisis COVID tidak COVID sama ini penyerapan anggarannya kan heran kita juga begitu. Ada persoalan apa begitu dan masyarakat juga saya kira mestinya ya ini kan komunikasinya masif sudah pakai influencer segala pemerintah gitu kan. Oke, baik. Jadi kita lihat saja nanti untuk khususnya daerah-daerah yang akan pilkada yang tidak merasakan krisis ya jangan pilih begitu ya. Iya. Berani begitu kan. Iya dan tidak punya program dalam penanggulangan sekarang sampai tahun depan masih terjadi COVID itu. Kita harapkan konsumsi ini bisa kita percepat untuk memitigasi resesi. Bang Usman Kansong, terima kasih Bang sudah hadir di tempat ini. Selamat pagi Bang. Pagi. Pemirsa perlu kerja lebih keras dan butuh upaya tegas untuk melakukan akselerasi realisasi belanja APBD, terutama yang berbentuk bantuan sosial untuk masyarakat berpenghasilan rendah, agar ekonomi kita tidak terpuruk lebih dalam. Jangan biarkan Presiden hanya bisa terus-menerus mengulangi kekhawatirannya dalam menghadapi resesi ekonomi yang mengintai. Saya Leonard Samosir, terima kasih Anda sudah menyaksikan. Selamat pagi. Metro TV, knowledge to elevate.